Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siprianus Teva. Nomor induk mahasiswa 1411906. Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Mikrobiologi Dasar yang diasuh oleh Ibu Hildegardis Misa, SPD, MSI. Baik, kita langsung saja pada penjelasan materinya. Materi yang saya presentasikan ini yaitu tentang metabolisme mikroorganisme. Yang pertama, pengertian dari metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam sel, seperti proses perubahan zat-zat makanan, perombakan sampai pada penyusunan. Metabolisme dibagi menjadi dua bagian, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan dari zat yang kompleks yang dipecahkan menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya dipecahkan menjadi respirasi anaerob dan aerob. Pada respirasi anaerob, pemecahannya tidak menggunakan oksigen, sedangkan pada respirasi aerob, pemecahannya menggunakan oksigen. Yang kedua, anabolisme. Pada anabolisme atau pembentukan ini biasa dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan atau pada bakteri-bakteri. Pada anabolisme atau pembentukan ini dibagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Pada fotosintesis ini dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan, sedangkan pada kemosintesis dilakukan pada bakteri-bakteri. Yang berikut, enzim. Enzim adalah senyawa atau zat kimia dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk mempercepat jalannya reaksi, sehingga biasanya disebut dengan biokatalisator. Nah, biokatalisator di sini bio adalah makhluk hidup, sedangkan katalis artinya mempercepat. Jadi biokatalisator adalah zat-zat senyawa dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi. Yang berikut, peranan dari enzim. Peranan dari enzim yang pertama, untuk meningkatkan atau mempercepat reaksi kimia dengan faktor jutaan bahkan miliaran. Yang kedua, sisi aktif enzim akan berikatan dengan substratnya untuk membentuk kompleks enzim substrat, sehingga pada akhir reaksi enzim tidak akan rusak atau bereaksi untuk menghasilkan produk baru. Kenapa? Karena enzim memiliki sisi pengikat yang spesifik, sehingga enzim akan terus berikatan dengan substratnya untuk terus bekerja pada substratnya. Baik, materi yang saya presentasikan ini yaitu tentang metabolisme mikroorganisme. Yang pertama, pengertian dari metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam sel, seperti proses perubahan zat-zat makanan, perombakan sampai pada penyusunan. Metabolisme dibagi menjadi dua bagian, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan dari zat yang kompleks yang dipecahkan menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya dipecahkan menjadi respirasi anaerob dan aerob. Pada respirasi anaerob, pemecahannya tidak menggunakan oksigen, sedangkan pada respirasi aerob, pemecahannya menggunakan oksigen. Yang kedua, anabolisme.
Pada anabolisme atau pembentukan ini biasa dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan atau pada bakteri-bakteri. Pada anabolisme atau pembentukan ini dibagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Pada fotosintesis ini dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan, sedangkan pada kemosintesis dilakukan pada bakteri-bakteri. Yang berikut enzim. Enzim adalah senyawa atau zat kimia dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk mempercepat jalannya reaksi, sehingga biasanya disebut dengan biokatalisator. Nah, biokatalisator di sini bio adalah makhluk hidup, sedangkan katalis artinya mempercepat. Jadi biokatalisator adalah zat-zat senyawa dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi. Yang berikut peranan dari enzim. Peranan dari enzim yang pertama, untuk meningkatkan atau mempercepat reaksi kimia dengan faktor jutaan bahkan miliaran. Yang kedua, sisi aktif enzim akan berikatan dengan substratnya untuk membentuk kompleks enzim substrat, sehingga pada akhir reaksi enzim tidak akan rusak atau bereaksi untuk menghasilkan produk baru. Kenapa? Karena enzim memiliki sisi pengikat yang spesifik, sehingga enzim akan terus berikatan dengan substratnya untuk terus bekerja pada substratnya. Yang berikut kita lihat gambar interaksi enzim serta substratnya. Setiap enzim akan memiliki sisi pengikat yang spesifik atau yang sangat aktif, sehingga dia hanya bisa mengikat substratnya dengan sisi katalitiknya, dan ketika sudah terikat, maka enzim dan substrat akan menjadi kompleks sehingga akan menghasilkan produk. Yang berikut faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, suhu. Laju kimia akan meningkat dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerakan yang lebih cepat dari molekul dan reaksi katalitik enzim. Pada grafik berikut ini, ketika suhunya panas atau meningkat hingga optimum, maka enzim akan mengalami kerusakan, dan ketika suhunya menurun, maka enzim akan menjadi tidak aktif. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. Kecepatan kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. Ketika pH-nya tinggi, akan mempengaruhi ionisasi. Ketika pH-nya tinggi, maka akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tidak aktif dari enzim. Maka enzim akan menyebabkan perubahan dan menurunkan sifat katalitik dari enzim. Mikroorganisme dapat melakukan aktivitas metabolismenya di berbagai lingkungan sesuai dengan keberagaman temperatur dan suhu yang dialami oleh enzim yang dimilikinya. Yang berikut, konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Akan tetapi, jika substrat ditambahkan, maka sisi aktif enzim akan sering berikatan dengan substrat atau kondisi jenuh, sehingga enzim bekerja sangat keras dan akan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang sangat tinggi. Yang berikut, inhibitor.
aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau zat penghambat. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu kerja enzim terdiri dari dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor yang paling mudah untuk dipahami adalah inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif dari enzim. Jika sisi aktif enzim ditempeli oleh zat inhibitor, maka enzim tidak dapat mengikat substratnya, sehingga reaksi akan berjalan kurang cepat. Pada gambar berikut ini adalah gambar dari inhibitor kompetitif. Pada inhibitor kompetitif ini terdapat dua bagian, yaitu reaksi dan inhibisi. Pada bagian reaksi, enzim dan substrat akan berikatan sehingga menjadi kompleks dan akan menghasilkan produk. Sedangkan yang kedua, pada inhibisi ini, sisi aktif dari inhibitor sama dengan substrat, sehingga pada inhibisi ini inhibitor menipu enzim dan saling berikatan, dan setelah berikatan di situ inhibitor tidak menghasilkan produk karena inhibitor ini bukan enzim. Sekian dari materi yang sudah saya presentasikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.